الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah keutamaan istighfar dari penjual roti dengan seorang ulama besar, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Di masa akhir hidup beliau, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bercerita, suatu waktu ketika saya sudah usia tua, saya tidak tahu kenapa ingin sekali rasanya menuju satu kota di Irak, padahal tidak ada janji ataupun hajat di sana. Akhirnya beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, pergi sendiri menuju ke kota Basrah. Beliau bercerita, begitu tiba di sana waktu Isya, saya ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hati saya merasa sangat tenang. Kemudian saya ingin beristirahat. Begitu selesai sholat dan jamaah pulang masing-masing, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba pengurus masjid datang dan menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Anda ingin apa wahai Syekh?" Panggilan Syekh ditunjukkan bahwasanya beliau sudah tua, karena Syekh bisa ditunjukkan kepada orang yang usianya mencapai 40 tahun ke atas ataupun kepada orang alim. Tanya pengurus masjid. Ia tidak tahu bahwa yang ditanya adalah seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal, karena beliau, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak memperkenalkan dirinya. Dan memang ketika waktu itu belum ada foto. Tentunya di Irak semua orang kenal siapa itu Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. Sangat banyak hadis yang beliau hafal. Dalam sebuah keterangan, beliau telah menghafal 1 juta hadis. Allahu Akbar. Sangat saleh, sangat zuhud. Allahu Akbar. Akan tetapi memang ketika itu orang-orang belum mengenali beliau, karena tidak seperti saat ini yang serba mudah mengenali orang melalui foto dan lain-lain. Al-Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, "Saya ingin beristirahat. Saya seorang musafir." Allahu Akbar. Beliau hanya menjelaskan dirinya musafir. Jadi wajar jikalau pengurus masjid itu mungkin kurang sopan kepada beliau, dan mungkin juga niatnya bukan tidak menghormati. Tidak boleh tidur di masjid, jawab pengurus masjid. Imam Ahmad bercerita, saya sampai didorong-dorong oleh orang itu, diperintahkan keluar dari masjid, dan setelah saya keluar masjid, pintu masjid pun dikunci. Lalu saya ingin tertidur di teras masjid. Ketika baru saya berbaring di teras masjid, pengurus masjid datang kembali dan marah-marah kepada saya. "Wahai Syekh, apa yang kau lakukan? Masjid ini bukan tempat untuk tidur, pergilah." Allahu Akbar. "Saya ingin tidur, saya seorang musafir," jawab Imam Ahmad. Lalu pengurus masjid itu pun berkata, di masjid tidak diperkenankan walaupun hanya di terasnya tidur, karena masjid untuk beribadah. Allahu Akbar. Akhirnya Imam Ahmad pun diusir dari area masjid. Imam Ahmad melanjutkan ceritanya, "Saya didorong-dorong sampai ke jalan. Di samping masjid ada penjual roti. Rumah kecil sekaligus untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti itu sedang membuat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh pengurus masjid tadi. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu pun memanggil dari jauh, "Wahai Syekh, mari ke sini. Anda boleh menginap di tempat saya. Saya punya tempat meskipun kecil." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Baik." Imam Ahmad masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti, dengan tetap tidak memperkenalkan siapa beliau. Hanya bilang, "Saya seorang musafir."
Penjual roti itu pun punya perilaku khas. Kalau Imam Ahmad mengajak bicara, dijawabnya, dan jika tidak, dia terus membuat adonan roti sembari melafalkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saat memberi garam, astagfirullah. Saat memecah telur, astagfirullah. Saat mencampur gandum, astagfirullah. Dia senantiasa mendawamkan istighfarnya, sebuah kebiasaan yang mulia. Kemudian Imam Ahmad memperhatikan terus perilaku penjual roti ini. Imam Ahmad bertanya, sudah berapa lama Anda melakukan itu, yakni mendawamkan istighfar ini? Penjual roti itu pun menjawab, sudah lama sekali wahai Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun dan semenjak itu saya melakukannya. Imam Ahmad bertanya, apa faidah, keutamaan, buah yang engkau dapat dari mendawamkan istighfar ini? Maka penjual roti itu pun menjawab, karena wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti Allah ijabah, Allah kabulkan. Semua yang saya minta, ya Allah, Allah berikan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu penjual roti itu pun melanjutkan, semua dikabulkan oleh Allah kecuali satu, masih belum Allah beri. Imam Ahmad penasaran, lantas apa yang belum kau dapatkan? Satu permintaan itu. Kemudian penjual roti itu pun menjawab, saya meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Seketika itu Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan, ternyata karena istighfarmu. Penjual roti itu pun terperanjat memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ia pun langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh keutamaan istighfar sangat besar. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang mendawamkan, mengistiqomahkan istighfar, niscaya Allah akan jadikan baginya jalan keluar di tengah kesempitannya dan kelonggaran di setiap kesumpekannya, dan Allah anugerahkan rizki kepadanya dari jalan yang tak diduga-duga. Allahu Akbar. Dalam sebuah riwayat pun dijelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthar min 70 marratan." Wa fi riwayatin 100 marrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersumpah, demi Allah, sesungguhnya aku pasti beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 70 kali, bahkan dalam riwayat lain 100 kali. Allahu Akbar. Beliau yang ma'sum, yang terjaga dari perbuatan maksiat sekecil apapun. Beliau terjaga, tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, ma'sum, akan tetapi terus meminta ampun, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas posisi kita di mana? Kita seorang hamba yang pasti berbuat salah, khilaf, maka sepatutnya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, orang yang banyak beristighfar, Allah akan berikan keutamaan-keutamaan yang mulia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.